Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imas Mulyati, mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini dengan NIM 18070051. Izinkanlah pada kesempatan ini saya memaparkan skripsi saya yang berjudul Penggunaan Media Video untuk Pembiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun pada Pembelajaran Daring di Kelompok Bermain Pondok Ilmu. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan guru anak usia dini. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Profesor Dr. Hajah Eis Eti Herawati, MPD, selaku pembimbing 1, dan Ibu Gina Wulan Suci, MPD, selaku pembimbing 2. Selanjutnya saya haturkan terima kasih pula kepada dosen penguji 1 dan dosen penguji 2 pada pelaksanaan sidang saat ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta di lapangan bahwa pembiasaan cuci tangan pakai sabun di kelompok bermain pondok ilmu sebagai satu pembiasaan yang diprogramkan. Namun, kondisi pandemi membuat kegiatan tersebut terkendala secara teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan skenario dan implementasi dari penggunaan media video untuk pembiasaan cuci tangan pakai sabun. Lokasi penelitian adalah kelompok bermain pondok ilmu, Jalan Cicukang, nomor 91, RT 6, RW 16, Desa Mekarahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Subjek penelitian, anak kelompok B kelas Mandiri 2 berjumlah 7 orang anak, yaitu 5 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Pengertian cuci tangan menurut WHO, cuci tangan adalah suatu prosedur tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan hand rub. Mencuci tangan menurut Priyoto adalah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dari jari jemari dengan menggunakan air atau cairan lainnya yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan menjadi bersih sebagai bagian dari ritual keagamaan ataupun tujuan-tujuan lainnya. Mencuci tangan baik membutuhkan peralatan seperti sabun, air mengalir yang bersih, dan handuk yang bersih. Hasil penelitian dan pembahasan yang akan dikupas yaitu skenario dan implementasi, respon dari guru dan anak, kesulitan serta kendala. Skenario dan implementasi dilakukan secara daring, yaitu berupa kegiatan awal. Kegiatan awal ini adalah kegiatan pengantar yang dilakukan oleh guru, yaitu dengan ada bercerita, bernyanyi, tepuk CTPS ataupun syair CTPS. Kemudian kegiatan inti adalah penayangan video tata cara mencuci tangan pakai sabun dengan benar. Setelah itu dilaksanakan kegiatan penutup oleh guru dan kemudian ada evaluasi baik di dalam lingkungan sekolah antar kepala sekolah dengan guru, juga setelah itu diadakan pertemuan luring orang tua. Luring orang tua ini maksudnya untuk melihat sejauh mana orang tua dapat membimbing anak-anaknya dimulai dari mendampingi saat pembelajaran daring, dilihat bagaimana peran serta orang tua di situ, kemudian saat mendampingi anak melakukan CTPS, dan setelah itu apa saja yang dirasakan oleh orang tua baik kesulitan maupun kondisi yang ada di dalam membimbing anak-anaknya melakukan CTPS di rumah. Respon guru terhadap penggunaan media video ini secara umum senang, kemudian menarik memiliki media yang baru yang bisa disampaikan kepada anak-anak, dan bagi anak-anak tentu saja pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan karena mereka melihat tayangan sebuah video gurunya menyampaikan pembelajaran. Menarik juga karena di dalamnya ada animasi-animasi
tentang cuci tangan pakai sabun tersebut, dan jika ada kegiatan lain tidak sempat melihat langsung pada saat itu tayangan videonya, kegiatannya bisa diputar ulang kemudian. Kami melakukan wawancara dengan para guru, bagaimana tentang kesulitan yang dihadapi, misalnya saja di dalam perencanaan. Tentu saja di masa pandemi ini guru mengungkapkan kesulitan juga di dalam melaksanaan pembelajaran daring, karena biasanya khusus untuk pembiasaan CTPS ini akan lebih mudah jika dilaksanakan secara tatap muka langsung. Guru memberikan contoh, kemudian anak-anak melihat dan bisa mempraktekannya langsung. Sementara pada saat kondisi pembelajaran daring, guru pun membuat sebuah rencana, berpikir keras apa yang harus dilakukan, bagaimana membuat video yang menarik yang bisa disampaikan kepada anak. Dalam perencanaan, guru-guru berpikir keras, bagaimana membuat media yang menarik untuk anak. Kemudian dalam pelaksanaannya, karena ini menggunakan media video yang ada di dalam HP, tentu saja perlu kerjasama semua pihak. Minimal ketika video tersebut dibuat di rumah, kondisi harus betul-betul kondusif. Tidak ada kegiatan-kegiatan lain yang sedang dilakukan atau sebagainya, dan terutama dilaksanakan juga di sekolah untuk saling membantu antar satu guru dengan yang lainnya. Rata-rata satu guru itu memiliki satu tugas untuk melaksanakan pengantar CTPS. Misalnya satu orang guru bercerita, maka ketika dia melaksanakan tugasnya bercerita kepada anak, guru yang lain mengambil video, mencari situasi yang tepat, pencahayaan yang bagus dan sebagainya. Kesulitan yang lainnya, ketika sedang dibuatkan video bagi guru ya, tiba-tiba memorinya penuh, videonya terhenti, harus take ulang dan sebagainya. Masih banyak lagi hal-hal yang dirasakan, namun semua itu akhirnya bisa dilakukan oleh guru-guru dengan baik. Kendala yang dihadapi diantaranya keterbatasan media. Dalam hal ini HP yang dimiliki oleh orang tua, karena mereka memiliki beberapa anak dengan semuanya melaksanakan pembelajaran daring, sehingga betul-betul waktunya harus diatur kapan untuk anak yang usia PAUD, untuk anak yang usia SD atau yang lainnya. Kemudian kendala sinyal. Ada kalanya situasi cuaca tidak mendukung sehingga sinyal tidak bagus, dan juga kuota tentu saja. Tidak semua orang sudah siap dengan kuota yang cukup untuk bisa mengikuti pembelajaran daring dari awal sampai akhir. Hal lainnya adalah evaluasi pada orang tua. Di antara orang tua ada orang tua yang bekerja, yang tentu saja tidak dapat mendampingi anak ketika pembelajaran daring berlangsung. Hal tersebut diatasi dengan adanya orang lain yang mendampingi anak, ada kakaknya, ada neneknya atau saudaranya. Namun demikian, sebagai pihak sekolah juga mengatakan mereka tidak terlalu membatasi atau mengharuskan di jam tersebut. Walaupun rata-rata mengikuti, tapi ketika kegiatan mulai dari video call sampai penayangan video dan sebagainya, ketika ada orang tua yang tidak bisa mengikuti full, maka itu tidak mengapa, dan nanti orang tua bisa memutar ulang tayangan yang dibuat pada pelaksanaan kegiatan daring saat itu. Dari penelitian yang dilaksanakan selama 8 kali pertemuan, kemudian kegiatan observasi ke lapangan, kami sebagai peneliti akhirnya menemukan bahwa dari hasil video yang dikirimkan oleh orang tua kepada guru, dan kemudian kami mengamati mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Di pertemuan pertama itu memang masih banyak anak-anak yang belum berkembang kemampuan dalam melakukan CTPS tahap demi tahapnya, dan beberapa memang sudah mulai berkembang. Namun pada seiring berjalannya waktu, pertemuan ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-8, di pertemuan ke-8 kami melihat bahwa pencapaian perkembangan anak-anak itu mengalami perkembangan yang sangat signifikan.
hampir semua bisa melakukan proses CTPS dengan baik. Hal ini diungkapkan dengan 87% dari anak-anak itu bisa melakukan semua tahapan CTPS dengan benar. Bahkan di antara mereka ada yang sudah bisa melakukan atau mencapai berkembang sangat baik. Dari penelitian yang kami lakukan, akhirnya kami melihat bahwa skenario telah dibuat dengan baik, kemudian respon guru dan anak juga cukup baik. Adanya kendala teknis dan kesulitan dalam pelaksanaan relatif bisa diatasi dengan baik. Sebagai saran bagi pendidik, media video ini memang dirasakan relatif efektif digunakan untuk pembelajaran daring. Namun kedepannya, ketika kondisi sudah memungkinkan pertemuan tatap muka atau luring, media video ini masih bisa digunakan dan terus dikembangkan oleh guru untuk menjadi salah satu media yang digunakan di kelas. Untuk peneliti selanjutnya, kami harap bisa menemukan metode-metode yang lebih baik untuk bisa membuat satu media bagaimana pembiasaan cuci tangan pakai sabun ini bisa selalu dilaksanakan di lembaga-lembaga PAUD, sehingga anak-anak PAUD kita terbiasa dengan kegiatan hidup bersih dan sehat. Demikian, terima kasih. Demikianlah paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.